Box Office. Ryan mati rasa. Box Office. Amin 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 amin. Boleh foto di sini kalau mau. Visi sangat biasa ketika orang Cinematic Pictures membawa Cinematic Pictures bisa melangkah jauh di industri perfilman Indonesia. Ini dia Prilly Laminasi. Selanjutnya di mana? Dan Nazira Senur. Yes, inilah dia. Segenap tim produksi serta jajaran eksekutif produser bergabung bersama dengan kita. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dan selanjutnya kita baik sedikit untuk mewakili teman-teman, diwakili oleh Umay dan juga Iklan dan Planning yang ingin disampaikan. Pasal bisa teman-teman. Terima kasih. Silakan yang disampaikan. Silakan. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Yang pasti kami semua di sini membuat film ini dengan jujur dengan hati kami semua. Jadi saya harap semoga film ini bisa membawakan dampak yang baik untuk siapapun yang menontonnya. Karena kami berusaha membuat film ini itu menjadi film yang dekat oleh kita semua. Ini film tentang cinta keluarga. Jadi siapapun yang menonton, semoga bisa merasakan apa yang dirasakan sama semua yang ada di film ini dan merasakan juga cinta yang kami berikan lewat film ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa nonton di 29 Januari. Yes, terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan mewakili teman-teman seluruh jajaran tim produksi dan juga cast, para pemain film Ryan Mati Rasa. Selamat menikmati film kami tercinta. Untuk kamu seluruh anak-anak di Indonesia, ibu, ayah, kakak, adik, film ini kami buat untuk kalian semua. Jangan lupa disaksikan mulai tanggal 29 Januari 2025 ajak teman dan keluarga bareng-bareng nonton Ryan Mati Rasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sabar. Di tengah official program Oke, tengah sini 1 2 3 dan 1 2 3. Oke, sebelah kanan. Lagi di sebelah kanan. Membuka malam hari ini kita minta eksekutif produser dari Cinematic Pictures, Prilly Latukonsina. Silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih bahwa kami akan mengangkat film tentang keluarga, isu yang sangat dekat di hati kami semua gitu. Jadi film ini bukan hanya tentang anak pertama, anak kedua, ibu, bapak, tapi film ini tentang cinta. Cinta akan keluarga, cinta yang kadang menjadi sumber rasa sakit, tapi juga bisa menjadi obat. Konten itu tayang, semua serangkaian episodenya, sampai hari ini di Instagramnya Cinematic Pictures, kami selalu menerima DM dari orang-orang yang akhirnya juga ikut terbuka, ikut cerita soal trauma mereka, soal kehilangan mereka, soal kesedihan mereka. Dan akhirnya saya sadar bahwa ketika kita semua sebagai pembuat film atau siapapun itu yang mempunyai power di sosial media, punya followers, berani terbuka untuk menunjukkan kerapuhan kami, menunjukkan luka kami, maka itu juga bisa menjadi ruang aman untuk orang lain bercerita, menjadi ruang aman untuk orang lain merasa tidak sendiri. Jadi saya di sini mau berterima kasih kepada para narasumber Social Eksperimen dan teman-teman yang sudah mengikuti. Security, tolongin security. Gua takutnya Umay habis ini tawarin tinju nih. Selamat malam. Iya, jangan lupa dibantu posting di Instagram di mana-mana. Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus mewakili segenap tim dari Ryan Mati Rasa, kita minta Iqbal Ramadan. Silakan Bang. 3. Terima kasih. Kita foto bareng dulu. Silakan para pemain dan juga tim produksi kami. 1, 2, 3. Perayaan Mati Rasa.
tentunya untuk teman-teman semua yang udah hadir. Gimana tadi nonton? Ada yang bawa tisu, nangis? Pakai baju malamnya. Oke, mungkin aku mau cerita sedikit kali ya, kenapa film ini bisa lahir gitu. Sesuai dengan judulnya, film ini Perayaan Mati Rasa itu diambil dari judul lagunya Umay, yang pada saat itu ternyata banyak yang dengerin dan banyak yang suka juga, banyak yang bikinin kontennya soal lagu tersebut. Terus akhirnya kita diskusi soal film Perayaan Mati Rasa ini. Saya, Umay, seluruh tim kreatif, bahkan ada Iqbal juga di situ. Kita memutuskan untuk membuat film yang dekat sama hati kita, yaitu adalah film tentang keluarga. Karena keluarga adalah support system utama ya bagi kita gitu. Sebelum kita punya pasangan, sebelum kita punya sahabat, pasti keluarga yang akan terlebih dahulu menjadi support system. Akhirnya lahirlah Perayaan Mati Rasa, dan film ini ternyata bukan hanya sekedar film tentang anak pertama atau anak kedua, tapi ini film tentang cinta keluarga gitu. Dimana cinta keluarga itu bisa menjadi sumber rasa sakit, tapi juga bisa menjadi obat untuk segala luka dan trauma yang dialami seorang anak atau siapapun itu gitu. Jadinya lahirlah film ini, dan semoga film ini bisa memberikan dampak yang baik untuk siapapun yang menontonnya, posisinya apapun, mau dia adalah seorang ibu, ayah, anak pertama, anak kedua, sahabat, support system. Semoga bisa mengambil hal yang positif dari film ini gitu. Dan pastinya film ini adalah dimana kita bisa berdamai sama yang namanya rasa sakit yang lama-lama bisa membuat mati rasa. Tapi nggak selamanya rasa sakit itu harus dijadikan hal yang sedih. Kadang rasa sakit dan luka itu harus dirayakan. Oke, sebelah kanan, silakan teman-teman di sebelah kanan. Yes. Oke, siap, nanti kita ada kesempatan foto lagi. Boleh dong Kak kasih pesan sekali lagi nih Kak, biar makin Kak Prilly benar-benar semangat hidup aku nih gitu ke anak-anak SMA di Ponorogo. Aku selalu percaya apa yang kalian lakukan hari ini sekecil apapun akan sangat mempengaruhi apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Misalnya kalian disiplin hari ini, pasti di masa depan akan memudahkan kalian untuk ngatur waktu. Kalian hari ini rajin, itu akan memudahkan kalian juga beradaptasi. Dan jadi tim marketing film aja bisa. Jadi orang yang ngedistribusiin film Indonesia keluar luar negeri bisa. Jadi produser bisa, nggak harus bisa acting, nggak harus apa. Kita tuh kekurangan orang banget dan generasi muda untuk terjun ke industri film. Makanya aku bikin production house namanya Cinemaku Pictures. Itu isinya anak-anak Gen Z semua yang belum pernah nulis skenario. Aku ajak nulis skenario sampai akhirnya mereka nulis film. Terus yang nggak pernah marketingin film, aku ajak marketingin film. Jadi mereka ngerti, aku ajak bikin event. Jadi kalau kalian tertarik, terus yang rajin belajarnya, siapa tahu bisa magang nanti di tempat aku. Oh pastinya. Gitu. Nanti jangan lupa follow, ada Instagramnya kan Kak ya? Ada, Cinemaku Pictures. Langsung kirim CV. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Prilly. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Buat Kak Prilly Latukonsina. Karena kerjanya dari kecil ya. Udah memanage, udah menerima ekspektasi banyak orang gitu ya. Udah pasti gitu. Apalagi public figure, apalagi punya fans gitu. Maunya Prilly kayak gini, maunya Prilly ngambil film kayak gini. Maunya pakai bajunya ini, diatur gitu ya. Pakai baju aja orang punya ekspektasi terhadap aku gitu. Terus bagaimana aku mengatasinya? Kalau itu memang perlu kedewasaan ya. Pastinya perlu kedewasaan dan perlu jam terbang dulu untuk kita bisa legowo, nerima dan bisa memanage ekspektasi orang supaya ekspektasi orang itu nggak mempengaruhi emosi atau batin kita atau mental kita gitu. Cuma kalau aku sekarang daripada aku ngurusin ekspektasi orang, aku harus ngurusin ekspektasi diri aku dulu. Kita kan pasti punya ekspektasi ke diri kita kan. Aku kelas 12, ekspektasiku adalah aku dapat nilai segini dan aku masuk universitas ini. Nah, di luar ekspektasi itu nggak usah didengerin karena yang penting kita bisa fulfill ekspektasi diri kita sendiri gitu.
kenapa kita harus fulfill ekspektasi kita daripada orang lain? Karena kalau ekspektasi kita yang ukur. Betul. Kita yang ukur dari kemampuan kita bisanya apa, sampai mana. Terus kita juga yang akan jalanin hidup dengan ekspektasi itu, aku bisa masuk kampus ini dan aku bakalan happy, Betul. aku bakalan bisa mencapai mimpi aku. Tapi kalau ekspektasi orang di luar ekspektasi kita, dia kan nggak ngejalanin hidup, nggak ngejalanin hidup kita kan, dan nggak ngerasain juga apa yang kita hadapi step by stepnya. Jadi aku sih sekarang bener-bener nggak ngedengerin ekspektasi orang, tapi aku akan selalu mendengarkan ekspektasi diri aku terhadap diri aku sendiri apa. Dan jangan pernah juga ngebandingin proses kita sama orang lain ya. Iya, pasti jelas beda ya. Iya, karena ada ekspektasi jadinya biasanya suka dibanding-bandingin gitu kan ya. Iya. Kamu kayak itu dong, misalnya ekspektasi orang tua. Betul. Kamu kayak itu dong, anak temennya mama kuliahnya di Ivy League di Amerika gitu. Atau kayak kamu kayak ini dong, anak temennya mama masuk UI gitu. Iya. Atau kayak dibanding-bandingin sama siapapun gitu ya. Nah, aku tuh selalu mikir kalau kayak gitu, mereka kan gak lihat struggle-nya kita apa. Bener. Dan kesuksesan itu nggak bisa kita dapet dari pakem-pakem yang sosial itu tentukan buat kita. Apa aja. Sukses kalau kuliah di luar negeri belum tentu juga gitu. Sukses kalau dapet IPK 4 belum tentu juga. Ada yang IPK-nya di bawah 4 tapi bisa sukses karena dia social life-nya juga terjaga. Betul. Dan segala macam. Jadi terus kalau misalnya kalian bandingin hidup sama orang lain itu nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau aku selalu membandingkan. Tapi membandingkannya sama diri aku yang kemarin. Oh. Jadi selalu ngebandingin sama diri sendiri, kayak hari ini aku udah bisa kayak gini. Lebih baik gak ya dari yang kemarin? Iya. Good. Lebih make sense karena diri kita yang kemarin itu kita sadar kan? Yes. Kita sadar, kita tahu kekurangannya apa. Tapi kalau kita bandingin sama hidup orang, aku nggak tahu hidup orang itu kayak gimana gitu. Benar. Jadi aku selalu set expectation for myself, di luar ekspektasi itu nggak aku dengerin karena yang tahu hidup aku adalah aku, Diri sendiri. Terus aku selalu membandingkan diri aku sama diri aku sendiri di masa lalu. Betul. Karena kalau ngebandingin sama orang, kita nggak tahu struggle-nya orang lain itu apa gitu. Yang penting aku hari ini udah lebih baik dari diri aku kemarin, itu cukup. Dan itu yang harus kamu tanemin, kamu cukup. Apapun yang kamu capai, kamu udah cukup. Keren Gitu. banget, tepuk tangan dong. Jadi jangan suka banding-bandingin ya. Boleh Abel sini. Abel boleh foto dulu sama Kak Prilly, Abel. Sama-sama. Sini, Bicara fotoin sini. Tuh yang menanya bonus foto pokoknya. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Hayo, siapa yang mau tanya? Mau nanya apa? Si paling